Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret,
TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui, untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat.
TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK
653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska. Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025.
1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia.
2 kapal perang TNI AL-24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang Batas Laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut,
beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing.
Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara.
Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat.
Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada II TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada II, Koarmada II, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan.
diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo,
menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia provokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna,
Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokade 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai.
Sementara itu BK Odangus Purlako Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada II TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim sebagai wilayahnya. Komando Armada II, Koarmada II, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau PASKA. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat,
dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Gus Purlaku Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau PASKA. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat,
TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokade 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI,
5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni
aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI.
Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantyo Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska, Koarmada
II bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Kuarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna,
Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut, menggagalkan 2 kasus, yakni, aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur. Namun Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK
653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan
Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan.
Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat.
2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang Batas Laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut TRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan.
Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlaku Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet,
12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok Blok Ambalat.
2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang Batas Laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan.
Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BKO Dangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna,
Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut, menggagalkan 2 kasus, yakni, aksi nekat kapal berbendera Malaysia, yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan, dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia, bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar, dan memberi tembakan peringatan, kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498, bahkan nekat melakukan manuver berbahaya, dan menabrak KRI Sultan Taha, setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan, di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa, yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju, dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan, untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut, dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan, di perbatasan, yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui, untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Kormada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare.
Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Syaifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada II TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada II, Koarmada II, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung. Kapal itu dengan nomor SLF 4498, bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut,
beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing.
Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara.
Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025, 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat.
Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Kormada II TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada II, Koarmada II, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan.
diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Kormada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang Batas Laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmadah 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat,
dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut, menggagalkan 2 kasus, yakni, aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais
Dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo,
menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Kari. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmadah 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Kormada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna,
Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut, menggagalkan 2 kasus, yakni, aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai.
Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokade 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokade 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1,
Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi,
tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653, dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna,
Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan, dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut, menggagalkan 2 kasus, yakni, aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan, dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tarai. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BKO Dangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlaku Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat,
dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang Batas Laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BKO Dangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI AJK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlaku Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkunci. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan. Ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Gus Purlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan katak untuk bersiaga di pulau terluar Ampalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ampalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLFN 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia.
Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlako Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut, diwarnai tembakan. Kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna,
Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berlangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat.
Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap Marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad mengagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siaman dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap.
Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, dua kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. Dua kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir dua kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. Dua kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan dua kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0. Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI.
Sementara itu BK Odangus Purlaku Armada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purlaku Armada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang.
Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncir. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska. Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang.
Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut RI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Faik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing,
kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Armada 2 bersiaga di perairan ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangku Armada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Armada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653, untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang batas laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu, dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak, yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar.
Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut KRI. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan komando pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025. Kehadiran 2 kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ambalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkoarmada 2 menjelaskan selain 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ambalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan Katak untuk bersiaga di pulau terluar Ambalat. Selain itu diketahui untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Menjaga tumpukan karang di tengah laut Sulawesi itu dicaplok negara lain, Satgas PAM Guspurlah Koarmada 2 TNI Angkatan Laut Indonesia sigap jaga keamanan perbatasan wilayah RI dan Malaysia. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah perairan NKRI dari segala macam tindakan pelanggaran di laut. Ambalat rawan disusupi Malaysia. 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2, Koarmada 2, mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Owa 354, dan KRI Ajak 653, KRI AJK 653. Untuk melakukan patroli ketat di perairan blok Ambalat. TNI AL memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Setiap jengkal wilayah NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Panglima Koarmada 2,
Laksamana Muda TNI Ariantio Kondrowibowo, menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di perairannya. Bukan hanya armada kapal perang, pasukan elit dari Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Korps Marinir juga diterjunkan dalam misi ini. Ambang Batas Laut, Ambalat, adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang juga menjadi penyebab sengketa kedua negara. Wilayah Blok Ambalat yang jadi pusat konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam. Hubungan kedua negara kembali memanas pada 2005 ketika Malaysia memprovokasi Indonesia dengan mengklaim sepihak atas Blok Ambalat di teritorial Karang Unarang. Kapal-kapal patroli Malaysia diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari caplokan Malaysia, Indonesia membangun mercusuar lepas laut di Karang Unarang. Di Karang Unarang sanalah dimulai garis imajiner tapal batas atau titik 0, Indonesia di belahan utara Kalimantan. Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengamankan Laut Natuna, Blok Ambalat, dan Selat Malaka dilakukan Komando Armada 1 dengan bersih. Ada 4 kasus penyelundupan baik itu dari pekerja migran ilegal, penyelundupan narkoba hingga minyak yang digagal di sepanjang Februari. Koarmada 1 mengerahkan pasukan elit dari Marinir dan Kopaska mengamankan dan memblokir 3 perbatasan rawan penyelundupan jaringan internasional. Sementara itu, 1 pekan di bulan Maret, TNI Angkatan Laut menggagalkan 2 kasus, yakni aksi nekat kapal berbendera Malaysia yang menerobos Laut Indonesia di Tanjung Balai Asahan dan penyelundupan satwa liar. Aksi nekat kapal Malaysia bahkan berangsung dramais, dilansir dari akun resmi Koarmada 1, Kamis 6 Maret tahun 2025 KRI Sultan Taha Saifuddin 376 mengejar dan memberi tembakan peringatan kepada kapal asing Malaysia. Namun, kapal itu dengan nomor SLF 4498 bahkan nekat melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha setelah terkuncing. Akibatnya kapal itu tenggelam. Para anak buah kapal berusaha kabur, namun ditangkap marinir. Setelah diusut, ternyata mereka berasal dari Myanmar. Ditemukan barang bukti bendera Malaysia, alat navigasi dan jurnal kapal. Mereka adalah kapal pencuri ikan di Laut Tare. Sementara itu BK Odangus Purla Koarmada 1 KRI Karotang 872 dikomandani Mayor Laut Saik Mumtaz Muhammad menggagalkan penyelundupan PMI Indonesia ilegal dan satwa yang dilindungi di perairan Selat Malaka, Minggu, 2 Maret tahun 2025. 1 WNA dan 2 WNA Bangladesh diamankan, ditemukan beberapa satwa seperti 4 ekor musang putih, 3 ekor monyet, 12 ekor siamang dan 7 ekor kuskus yang akan dibawa ke Malaysia. Sementara kapal motor tanpa nama dan PMI non-prosedural serta muatan dikawal menuju dan diserahkan ke Lanal Tanjung Balai Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bangus Purla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik mengapresiasi aksi tersebut dan TNI Angkatan Laut terus meninggalkan kewaspadaan di perbatasan yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Kapal Malaysia tabrak kapal perang TNI, 5 ABK Myanmar lompat ke laut. Diwarnai tembakan, kapal ikan membawa bendera Malaysia menyusup masuk perairan utara Tanjung Balai Asahan. Diduga hendak melakukan illegal fishing, kapal tersebut justru menabrak kapal perang milik TNI Angkatan Laut. 5 orang anak buah kapal berhasil diamankan. Anehnya, mereka justru berasal dari Myanmar. Sebelum insiden penabrakan, KRI Sultan Taha Saifuddin 376 terlebih dahulu mengejar kapal ikan tersebut. Dari kapal perang TNI Angkatan Laut, beberapa kali prajurit TNI terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut melakukan manuver berbahaya dan menabrak KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Para anak buah kapal berusaha kabur dengan cara merenangi lautan. Tapi upaya mereka sia-sia, mereka ditangkap. Ambang batas laut atau Ambalat terus menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Untuk menjaga kedaulatan Ambalat dari Malaysia, 2 kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Oswald Siahan 354, KRI Owa 354, dan KRI Acak 653, KRI ACK 653 dari unsur Komando Armada 2 bersama sejumlah pasukan Komando Pasukan Katak atau Paska Koarmada 2 bersiaga di perairan Ambalat sejak 20 Februari 2025.
Kehadiran dua kapal perang TNI Angkatan Laut itu di wilayah perairan Ampalat untuk melakukan patroli rutin menjaga wilayah perbatasan yang berbatasan langsung antara Republik Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Pangkuarmadah 2 menjelaskan selain dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang melakukan patroli di perairan Ampalat, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan prajurit petarung marinir dan sejumlah pasukan komando pasukan